Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini dalam acara tentang saji, kajian tentang seputar ibadah umrah dan haji. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab bepergian untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang mana di dalam kitab Al-Idhah fil Manasikil Haji wal Umrah di sini sangat banyak disebutkan adab-adab bepergian. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Idhah di sini karena bepergian dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah ini adalah perihal sesuatu yang juga menentukan kemabruran seseorang. Ibadah haji ini menentukan kemabrurannya tidak hanya dalam prosesi ibadah ketika di Madinah atau Mekah, namun juga mulai dari tanah air, persiapan-persiapannya pun. Bahkan kemarin juga kita telah membahas mengenai biaya atau nafkah keberangkatan haji itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga menentukan apakah mabrur atau tidaknya haji seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin dan muslimat memperhatikan tentang adab-adab ini, karena ini sangat bermanfaat dan juga menentukan dengan perjalanan ibadah haji dan umrah dan untuk mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Berlanjut kepada adab yang ketujuh dan yang kedelapan. Yang ketujuh, as-sabi'ah yustahabbu tarkuhu al-mumahakah fi ma yashtarihi li asbabi hajji. Dianjurkan atau disunatkan seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah untuk tidak bermunakasyah. Munakasyah artinya bertikai, atau bisa dikatakan di sini tawar menawar yang masuk kepada pertikaian fima yashtarihi li asbabi haji, pada sesuatu yang ia beli untuk keperluan hajinya. Nah, wa kadza kullu syai'in yataqarrabu bihi ila Allah taala. Begitu juga setiap sesuatu yang dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya adalah apabila kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, melakukan persiapan mulai dari pakaian, keperluan kita, apapun itu ya, sehingga kita akhirnya bisa berangkat. Contohnya misalnya pakaian atau keperluan kita yang akan kita bawa ke tanah suci, misalnya pakaian. Nah, di sini hendaknya tidaklah terlalu bernikosh atau proses tawar menawar yang sangatlah, maksudnya sehingga terjadi sesuatu pertikaian. Karena ini adalah sesuatu yang bisa mengurangi nilai haji, apalagi apabila pertikaiannya ini terjadi nantinya di mana? Di tanah suci. Jadi di tanah air saja hendaknya dihindari, apalagi di tanah suci. Karena tanah suci tentunya ibadah haji dan umrah ini sangatlah buruk apabila disertai atau dimasuki dengan perihal pertikaian seperti ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, hendaklah berhaji fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidaklah apa? Rafas itu kata-kata yang porno, tidak ada kata-kata yang tidak bagus, fusuk wala jidal, dan tidak ada jidal pada haji. Nah, termasuk di sini adalah proses tawar menawar pada fasilitas atau keperluan sarana prasarana untuk haji ini. Dan juga segala sesuatu ibadah, segala keperluan yang kita gunakan untuk beribadah. Apapun itu, contohnya kita membeli sarung atau kopiah, atau perempuan misalnya mukena, atau bahkan misalnya membeli tasbih, apapun itu untuk sarana ibadah kita, hendaknya adalah dia tidak melihat
dari segi harganya, tapi hendaknya melihat dari segi manfaatnya. Karena tentunya segala sesuatu yang kita beli untuk beribadah itu akan menjadikan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kecil misalnya adalah kadang kita lupa sesuatu yang kecil cuma bermanfaat dan menghasilkan pahala yang sangat luar biasa adalah di tanah suci adalah kita bisa banyak membeli siwak. Siwak adalah salah satu kayu yang kita biasa mengatakannya siwak lah, padahal itu namanya kayu arak. Nah, kayu arak ini harganya sangat murah. Di tanah suci biasanya dijual di Mekah ataupun di Madinah, biasanya dijual di toko-toko atau di Jabal Uhud. Nah, ini benda yang bisa menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan benda ini kita bisa menggunakannya untuk beribadah, bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lainnya tadi adalah pakaian kita, baju gamis atau baju koko dan lain sebagainya. Itu tentunya adalah sarana kita untuk menutup aurat yang itu dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzaqalahu Imam Al-Jalil Abu Sya'tha Jabir ibn Zaid At-Tabi'i wa ghairuhu minal ulama. Jadi memang banyak ulama yang mengatakan seperti inilah. Mungkin kita dengar juga dari beberapa guru-guru kita mungkin ya, bahwasanya apabila jamaah membeli suatu barang, apakah itu di Mekah atau Madinah, maka di situ akan mendapatkan ganjaran pahala karena dianggap bersedekah. Nah, mungkin tidak lepas hubungan atau kaitannya dengan di sini. Dianggap bersedekah mungkin karena dengan niatnya itu adalah membantu orang-orang yang ada di sana. Membantu orang-orang di sana sehingga mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda. Karena kita ketahui bersama kaum muslimin dan muslimat semua bahwa segala ibadah yang kita lakukan di Madinah itu satu berbanding 1000 kali lipat. Adapun di Mekah Al-Mukarramah itu adalah satu berbanding 100.000 kali lipat, subhanallah. Jadi sangat luar biasa bagi mereka yang bisa menginjakkan kakinya di tanah suci Mekah dan Madinah. Nah, menurut para ulama, ganjaran berlipat ganda pahala ibadah ini tidak hanya terkhusus ibadah sholat saja. Sekalipun sabda Rasulullah SAW, salatun fi masjid hadza, beliau bersabda, sembahyang di masjidku ini adalah 1000 rakaat, kecuali Masjidil Haram maka berbanding 100.000 rakaat. Nah, para ulama mengatakan berlipatnya ibadah pahala di sini itu tidak hanya pada sholat, namun juga pada ibadah-ibadah yang lain. Contohnya adalah seperti membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca zikir. Kita misalnya membantu orang lain ketika di sana, bahkan tadi mungkin bersedekah. Jadi bersedekah di sana 1 real misalnya, maka lipatan gandanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu dalam perkara ini, adab yang ketujuh ini, hendaknya bagi kaum muslimin, muslimat untuk menjauhi tawar-menawar yang apalagi sampai memasukkan kepada pertikaian yang mengotori hati kita. Di sini yang tidak diinginkan. Karena kalau sudah masuk kepada kotornya hati kita atau keluar dari lisan kita kata-kata yang tidak bagus, maka di sini akan berpengaruh pada predikat haji yang kita peroleh nanti. Jadi kalau memang ingin tawar-menawar, kalau ingin menawar juga sekedarnya saja. Kalau tidak bisa ya sudah, kalau mau beli, kalau tidak mau ya tinggalkan. Mungkin itu adalah solusi yang terbaik daripada sampai kita bertikai mengotori hati dan lisan kita. Masuk kepada adab yang ke-8, yaitu yastahabbu alla yusyarikahu ghairahu fi zadi warrahilah wan nafqah. Hendaknya kepada kita jamaah haji dan umrah tidaklah berharap bersyarikah, artinya bergabung kepada orang lain, kepada jamaah yang lain pada bekal atau tunggangan atau nafkah. Maksudnya di sini adalah janganlah kita
mengharap kepada orang lain tentang sarana prasarana kita ketika di sana. Ya mungkin kalau sekarang sudah jelas, seperti kita kan mendaftar di biro perjalanan atau mendaftar haji, porsi Kemenak reguler, kan porsinya kita sudah mendapatkan di sana, hotelnya dapat sudah. Kemudian catering yang sudah dijanjikan juga sudah kita dapatkan misalnya. Nah di sini hendaknya dia menerima apa yang sudah dijanjikan dan tidak menuntut yang lebih, apalagi sampai meminta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya. Jadi dalam Islam meminta ini adalah sesuatu yang kurang bagus, karena itu mengurangi iffah kita di hadapan Allah dan kaum muslimin. Bahkan kita dianjurkan untuk bisa memberi kepada orang lain. Jadi makanya dikatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah kecuali memang kalau kita memang dalam keadaan darurat, misalnya ketika di perjalanan kita ada merasakan sakit mungkin lah, dan kita tidak mempunyai obat, yaitu mungkin karena dalam keadaan darurat sehingga bisa meminta kepada teman kita di seperjalanan meminta obat, mungkin karena kita tidak punya, mungkin teman yang lain punya. Nah ini bisa, dan itu pun ada adab-adabnya dalam meminta. Meminta seperlunya, tidak boleh kita berlebihan. Yang kedua adalah dengan ramah tamah, mengucapkan dengan bagus, sopan, bukan berbentuk retorika yang kurang bagus dalam bentuk perintah misalnya. Dan jangan lupa juga kita untuk berterima kasih. Jadi meminta pun kita juga harus menggunakan adab. Nah, segala proses perjalanan, perjalanan ataupun itu yang dilakukan dalam perjalanan ibadah haji dan umrah, maka itu sangat berpengaruh dalam kemabruran ibadah haji dan umrah kita. Kemudian lianna tarkal musyarakati aslam lahu fa innahu yamtani'u bisababiha min at-tasarrufi wujuhil khairi wal birri was sadaqah walau adina lahu syarikuhu lam yustaq bi istimrarihi ridha fa in syarakahu jaza wa istahabbu ay yaqtasira ala duni haqqih. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Artinya kita seharusnya lebih dominan dalam memberi, bukan dominan dalam menerima, karena itulah yang dianjurkan dalam agama Islam. Salah satu doa teringat, salah satu doa wali seorang ulama besar pada zamannya, yaitu Al-Imam Abdullah bin Abi Haddad. Beliau mempunyai salah satu doa ketika sebelum pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah. Jadi kalau kita lihat di sini, di antara contoh kecil bahwasanya kita tuh disuruh untuk memberikan dulu baru menerima adalah an-nafa wal intifa wal ifadah atau istifadah. Ifadah itu artinya adalah kita memberikan faedah kepada orang lain. Faedah apakah secara hissi atau manawi. Hissi ya mungkin jelas seperti uang atau makanan, manawi mungkin seperti ilmu pengetahuan atau pemikiran kepada jamaah. Nah, al-ifadah istifadah, maka di sini menunjukkan memberikan pemahaman kepada kita harus menjadi pribadi orang yang lebih memberikan manfaat lebih dahulu sebelum kita menerima manfaat dari orang lain. Di antaranya tadi adalah dalam perjalanan ibadah haji, mulai dari tanah air begitu sampai di tanah suci Mekah dan Madinah, dan selepas dari ibadah haji sampai di tanah air. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perihal meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kepada pertikaian. Dan yang kedua tadi adalah mengenai
eh, memberikan manfaat lebih kepada orang lain sebelum kita memberikan manfaat. Yaitu adab yang ketujuh tadi adalah menjauhi proses tawar-menawar yang menjatuhkan kita kepada pertikaian. Yang kedelapan tadi adalah tidak mengharap kepada fasilitas atau sarana prasarana yang bukan haknya, yang mana itu tidak ada pada dirinya tapi di orang lain lah. Jadi kita tidaklah mesti mengharap sesuatu yang bukan punya kita, dan tidak menyibukkan orang lain untuk memberikan manfaat kepada kita, maksudnya seperti itu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti dalam kesempatan yang lain insyaallah akan kita bahas kembali mengenai adab-adab haji, yaitu yang ke-9 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.